Shalom, puji nama Tuhan. Saya senang kembali menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Salam dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Tuhan yang mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sempurna. Bertemu kembali dengan saya Pendeta Dr. Putar dalam program RPKM, Renungan Pengajaran Kata Roh Kudus. Puji Tuhan. Lalu kita berkata, aku kuat karena Tuhan, aku kuat karena firman. Luar biasa. Jadi moto dari RPKM itu adalah ya, dengarkanlah dia. Ya, dengarkanlah dia. Matius 17 ayat 5. Ini adalah ucapan Bapa di surga ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan mengatakan, dengarkanlah dia. Berarti kita harus mendengarkan siapa? Mendengarkan Yesus. Mendengarkan Tuhan Yesus yang telah diputus datang ke dunia ini. Dia adalah Tuhan. Dengarkanlah dia. Ya, jadi di sini kita mau belajar bersama-sama selalu dengar-dengaran akan perkataan Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentu kita harus percaya. Puji nama Tuhan. Dalam kesempatan yang baik ini, topik renungan firman Tuhan adalah pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Baik, saya akan baca Filipi 4 yang menjadi nas pembacaan kita hari ini, Filipi 4 ayat 10 sampai 20, tapi saya akan membaca khususnya ayat ke-19. Filipi 4 ayat 19 berkata demikian. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Lalu dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dengarkanlah Yesus. Hari ini kita mau dengar apa kata Yesus kepada kita. Menjadi kekuatan, motivasi, dorongan di dalam mengiring Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari bersama-sama kita lihat. Setelah Tuhan menciptakan manusia, yaitu pada hari terakhir, setelah menciptakan segala sesuatu, penciptaan yang pertama sampai penciptaan yang ke-6, dan setelah semua sempurna diciptakan, langit dan bumi dan segala isinya, maka Tuhan menciptakan manusia. Tuhan tahu segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia. Makanya sudah tersedia ketika Adam dan Hawa diciptakan, segala sesuatu telah tersedia. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka, semua sudah tersedia. Itulah sebabnya Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden. Dan Tuhan berfirman kepada manusia di Kejadian 1 ayat 28. Karena cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dia di Kejadian 1:29 melanjutkan berkata demikian firman Tuhan. Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makanan. Puji Tuhan. Jadi setelah manusia ditempatkan di Taman Eden, Tuhan memberikan jaminan atas segala kebutuhannya. Tuhan menyediakan segala kebutuhan dari manusia. Tuhan yang sama, Tuhan yang kita percaya hari ini, hari esok, bahkan selama-lamanya adalah Tuhan yang sama yang dipercayai oleh Abraham, yang dipercayai oleh Ishak, Yakub, dan juga yang dimana Tuhan menyatakan diri kepada Adam dan Hawa. Mari kita perhatikan, saudara kasih Tuhan, bentuk pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan manusia. Dari nas pembacaan kita, paling tidak ada 3 hal yang menjadi berkat bagi kita, bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kita dengan sempurna. Ya, yang pertama, Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan. Jadi bukan tanpa alasan jika Tuhan menciptakan manusia pada hari ke-6 setelah tumbuh-tumbuhan, hewan, dan musim diciptakannya.
Ini menunjukkan bahwa Tuhan telah menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia. Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan dan sumber daya alam itu apa? Untuk menunjang kelangsungan hidup manusia. Puji Tuhan. Tuhan juga menyediakan udara segar untuk kita hirup setiap harinya. Puji Tuhan. Kalau kita bernapas, kita bisa menghirup udara segar. Itu semua karena Tuhan yang menyediakan. Kita bersyukur. Mujizat terbesar yang boleh kita terima ketika kita bangun pagi, kita masih bisa menghirup udara. Nah, itu mujizat terbesar. Mengapa? Tuhan menyediakan. Yang kedua, ya janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas hidup kita, yaitu Tuhan menjamin. Jadi yang kedua, Tuhan menjamin. Kita perhatikan di Matius 6 ayat 25a berkata demikian. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa hendak engkau makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, janganlah khawatir akan hidupmu. Ini langsung perkataan Tuhan Yesus. Artinya apa Tuhan? Perkataan dari Tuhan itu mengatakan, akulah yang menjamin kehidupanmu, akulah yang menjamin segala kebutuhanmu. Apapun yang kau butuhkan, akulah yang memberikan, akulah yang menjamin. Luar biasa, puji Tuhan. Tuhan memberikan gambaran tentang burung di udara dan bunga bakung di padang yang dipeliharanya. Terlebih-lebih manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan dia. Tidak perlu kita khawatir akan hidup kita. Sebab Tuhan bertanggung jawab atas semua kebutuhan kita. Tuhan bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita. Tuhanlah yang menciptakan kita, dan Tuhanlah yang menempatkan kita di bumi ini, dan Tuhanlah yang akan menjaga, memelihara, menyediakan, dan menjamin segala kebutuhan kita. Puji Tuhan, haleluya. Lagi di masa-masa sulit yang sekarang ini, ekonomi dunia sedang terpuruk, keadaan sedang tidak nyaman. Tapi percayalah bahwa Tuhanlah yang menjaga, memelihara, menjamin segala kebutuhan kita. Nah, itulah cara pemeliharaan Tuhan bagi kita. Lalu hal yang ketiga, saudara kasih Tuhan, yang harus kita pahami, yang kita dengar dari Tuhan, dengarkan lagi. Yang ketiga, pemeliharaan Tuhan itu dikatakan menaburlah. Menaburlah. Hidup berkecukupan adalah hidup berkelimpahan, adalah salah satu bentuk pemeliharaan Tuhan atas umat. Segala yang kita butuhkan, dicukupkan, dilimpahkan, itu adalah bentuk pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Agar kita tidak mengalami kekurangan. Hal yang firman Tuhan ajarkan kepada kita hari ini adalah menabur. Menabur. Dalam Lukas 6 ayat 38 berkata demikian. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang ditumpah keluar akan dicurahkan ke dalam libahmu. Saya ulang satu kata kalimat yang luar biasa ini. Berilah dan kamu akan diberi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, jangan pernah harap kita bisa menuai tanpa menabur. Jangan kita pernah berharap menikmati tanpa kerja keras. Rancangan Tuhan atas hidup kita adalah hidup yang diberkati. Betul, kita percaya itu janji Tuhan. Tapi Tuhan juga mau supaya kita mengambil suatu tindakan iman. Bukan saja berdoa, tapi juga bekerja keras. Tuhan memberikan kita mata, Tuhan berikan kita telinga, Tuhan berikan kita tangan, kaki, untuk semua kita pergunakan untuk apa? Bekerja. Bekerja. Untuk apa? Supaya kita diberkati Tuhan. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berkata bahwa Tuhan itu tidak baik. Tidak ada alasan mengatakan bahwa kita itu mengatakan bahwa Tuhan tidak baik. Tapi kita berkata bahwa Tuhan itu baik, yang sangat baik. Ya sungguh baik dan sangat baik dalam kehidupan kita. Dalam segala situasi, dalam segala kondisi apapun, Tuhan tetap baik. Dia memelihara kita. Pemeliharaan Tuhan atas hidup kita pertama, bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita. Bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan.
bahwa Tuhan menjamin segala kebutuhan kita. Bahwa Tuhan mengendaki supaya kita bisa menabung semua kita akan memenuhi. Mari kita lakukan 3 hal ini, dan kita pun akan diberkati oleh Tuhan, berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Puji nama Tuhan, kiranya renungan ini kalau menjadi berkat, kekuatan bagi kita, motivasi bagi kita dalam pengiringan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan memelihara kita umatnya dengan sempurna. Selamat beraktivitas, jangan lupa jaga, ikuti protokol kesehatan, dan jaga pola makan. Jangan lupa, terkasih Tuhan, kemanapun kita pergi, selalu dalam penyertaan Tuhan di dalam doa. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.